Assalamualaikum. Kali ini kita akan mereview laporan keuangan secara ringkas, yaitu neraca, laba rugi, dan arus kas. Kita lihat di sini ada 4 ukuran utama yang terlihat di tabel, yaitu kinerja keuangan, strategi, kinerja operasi, dan leadership skill. Kinerja keuangan merupakan ukuran keberhasilan utama seorang direktur. Oleh karena itu, sangat penting mempelajari apa itu kinerja keuangan. Kinerja keuangan hanya bisa kita lihat kalau kita membaca laporan keuangan. Disinilah kita perlu mengetahui 3 laporan keuangan, yaitu neraca, laba rugi, dan arus kas. Kita mulai dengan keputusan keuangan. Keputusan keuangan ada 2 hal. Yang pertama adalah keputusan pendanaan, keputusan untuk memilih komposisi utang dan ekuitas. Yang kedua adalah keputusan investasi, keputusan untuk mempertaruhkan dananya di dalam aset yang dimiliki perusahaan. Keputusan investasi menghasilkan return, diukur misalnya dengan return on investment atau ROIC. Keputusan pendanaan diukur dengan kemampuan perusahaan mengendalikan biaya modal. Nah, disinilah kemudian secara teoritis ROIC lebih tinggi dari biaya modal. ROIC lebih besar dari WACC. Kita mulai dengan neraca. Nama lainnya adalah laporan posisi keuangan yang menggambarkan posisi aset, utang, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Kita akan melihat rinciannya berikut ini. Aset biasa terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar. Utang dibagi 2, utang lancar dan utang jangka panjang, dan terakhirlah ekuitas. Aset lancar yang terutama adalah kas dan bank, piutang usaha, dan persediaan. Sementara aset tidak lancar yang terutama biasanya adalah aset tetap, contohnya adalah tanah, bangunan, peralatan. Bisa jadi perusahaan mempunyai aset tak berwujud seperti paten dan hak cipta. Utang lancar ada 2 macam, utang lancar berbunga dan utang lancar operasional. Yang operasional contoh utamanya adalah utang usaha, sementara yang utang berbunga misalnya adalah utang bank, baik jangka pendek maupun utang bank jangka panjang yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Sementara utang jangka panjang contohnya adalah obligasi, dan terakhir adalah ekuitas. Ekuitas ada 2 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok dari setoran, yaitu modal di setor dan agio. Kelompok kedua diperoleh dari bisnis, yaitu saldo laba. Terakhir adalah yang lain-lain, misalnya adalah pendapatan komprehensif lainnya. Kita ke laporan laba rugi. Laporan yang menggambarkan kinerja sebuah perusahaan terdiri dari pendapatan dan biaya untuk satu periode, misalnya adalah bulan atau tahun. 1 bulan, 1 tahun, 1 semester, dan seterusnya. Kita lihat format yang pertama adalah format akuntansi. Format ini sering disebut dengan format multiple step juga, karena perhitungan labanya bertahap, dilihat dari laba kotor, laba usaha, sampai dengan laba bersih. 3 bagian penting di sini kita identifikasi: pendapatan, laba usaha, dan laba bersih. Pendapatan adalah barang dan jasa yang sudah sampai ke pelanggan. Jadi yang sudah terdelivery, baik secara tunai maupun secara tidak tunai. Karena konsep yang digunakan adalah konsep accrual. Apapun yang sudah terdelivery akan dicatat sebagai pendapatan. Laba usaha adalah laba dari kegiatan utama, mestinya adalah kontributor utama dari laba bersih sebuah perusahaan. Terakhir adalah laba bersih, yaitu laba terakhir yang diberikan nantinya kepada investor atau hak dari seorang investor, apakah diambil atau ditahan di dalam perusahaan. Secara normatif, laba bersih seharusnya
kontributor utamanya adalah berasal dari laba usaha. Sekarang adalah laba rugi format alternatif, di mana format ini menggunakan EBITDA dan EBIT. Biasa digunakan sebagai analisis, sehingga disebut juga dengan format analisis. Ada beberapa catatan di sini. Jadi yang pertama adalah COGS, adalah Cost of Goods Sold, SGA adalah Sales General Administrative Expenses. Yang perlu dicatat di sini adalah bahwa konteks COGS dan SGA sudah dikurangi depresiasi, berbeda dengan di format sebelumnya. Jadi seluruh depresiasi atau biaya non tunai dipisahkan dari COGS dan SGA. Selisih antara revenue dan COGS setelah SGA kita sebut dengan EBITDA, sehingga EBITDA adalah earning before interest, tax, depreciation, amortization. Sebagai catatan di sini, EBITDA pendapatan atau revenue-nya berupa accrual, sementara biayanya adalah tunai. Yang kedua adalah EBIT, earning before interest and tax, biasanya digunakan sebagai laba sebelum mampu untuk membayar bunga. Jadi, ukuran kemampuan membayar bunga diukur dari kemampuan menghasilkan EBIT. Terakhirlah EAT, earning after tax, kalau di format sebelumnya kita sebut dengan laba bersih atau net income. Yang terakhir adalah laporan arus kas. Di dalam laporan arus kas ini ada 3 aktivitas utama, yaitu operasi, investasi, dan pendanaan. Kita akan melihat pola dari arus kas. Jadi ada 3 aktivitas, operasi, investasi, dan pendanaan, dan kasnya di tengah sebagai sentral. Di dalam arus kas operasi, kas masuk hanya dari pelanggan, sementara kas keluar berbagai macam pengeluaran operasional. Sehingga kas masuk yang hanya satu macam ini harus mampu mengatasi berbagai macam pengeluaran operasional. Jadi secara teoritis, kas masuk harus lebih besar daripada kas keluar untuk aktivitas operasi. Aktivitas yang kedua adalah aktivitas investasi, yaitu berupa memperoleh aset tetap dan menjual aset tetap. Karena normalnya lebih banyak perusahaan yang berekspansi, maka seharusnya lebih banyak kas keluar dibandingkan kas masuk. Kas masuk hanya sesekali, yaitu pada waktu menjual aset tetap yang sudah tua. Sehingga secara teoritis, kas masuk akan lebih rendah dibandingkan dengan kas keluar, karena aktivitas yang dominan dalam investasi adalah kas keluar. Yang terakhir adalah kas pendanaan, kas masuk dari penerbitan saham dan penerimaan pinjaman, kas keluar untuk proses pembayarannya, baik pada ekuitas maupun pada pemberi pinjaman. Nah, disinilah kemudian tidak muncul suatu pola yang khusus, jadi sulit dipastikan apakah harus positif atau negatif situasi yang akan berbicara tentang kondisi perusahaan pada saat tersebut. Ketika laporan keuangan sudah diperoleh, maka langkah berikutnya analisis laporan keuangan. Nah, laporan keuangan tadi terdiri dari 3, neraca, laba rugi, dan arus kas. Ketika kita analisis, ada berbagai macam analisis yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah yang secara umum, yaitu common size, baik vertikal maupun horizontal. Yang kedua adalah analisis berkaitan dengan rasio, bisa rasio keuangan secara umum, bisa terkait kebangkrutan, bisa terkait dengan bond rating. Dan yang terakhir adalah proyeksi laporan keuangan atau pro forma laporan keuangan yang bisa digunakan untuk memprediksi atau melakukan pro forma sekian tahun ke depan atas laporan keuangan perusahaan. Terakhir sekali adalah valuasi, bagaimana menggunakan informasi laporan keuangan untuk memprediksi value dari sebuah perusahaan dengan beberapa model. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.